bisa diceritain Kak awal perjalanan dari The Backdoor House? Masih salah. Coba. The Backdoor Hours. The Backdoor Hours. Iya. Bisa. Terus waktu itu saya pernah kasih satu lagu yang beatnya tuh aneh gitu loh. Iya. Beatnya aneh langsung kayak boleh masuk nggak mas? Boleh. Langsung dia kayak gitu. Langsung sisi keluar. Iya sisi dan malah aku seneng kalau dia kayak gitu kayak aslinya apa gitu. Naomi dari Kak Naomi. Sama sih mas. Solid. Solid. Hey. Solid. Nino. Seratus 107,8 FM Crash Smart People Think Different. Halo Smart Listener, balik lagi nih di podcast Serasi ya, episode kedua Kak. Jadi ini program baru dari Crash FM. Jadi Crash FM itu punya podcast gitu yang sebelumnya ditayangin di Spotify, tapi sekarang udah ada di platform YouTube tuh. Tapi sekarang juga ada namanya podcast Serasi Kak. Jadi serawong bareng musisi gitu. Dan untuk sebelumnya talent yang mengisi podcast Serasi ini kan ada Fatir ya sama teman kita Aksa. Cuman kali ini sudah berganti, yaitu Opan dan teman saya Dava. Mungkin yang sebelumnya habis kontrak ya mungkin ya. Jadi ada pergantian pembawa acara di sini ya. Semoga dari kita Opan dan Dava bisa menghibur semua listener juga dan bisa menemani teman-teman dari mana nih Dava? The Backdoor House. Oh ya, jadi Serasi ini punya tagline Kak. Nah, jadi tagline-nya Serasi ada serawong bareng musisi. Yeah. Jadi kalau misal aku nanti ngomong Serasi serawong bareng musisi. Gitu. Serasi Serawong bareng musisi. Apa. Ya, terima kasih. Nah, langsung aja Dav. Gak usah di bridging gitu Pak. Langsung aja kita ngalir aja. Oh gitu. iya sorry Dav, aku baru magang di sini ya. Jadi aku baru pertama kali Dav. Ajarin dong pusepu. Ntar 1 bulan ya, Iya. 1 bulan. Oke. Nah, mungkin buat kalian yang belum kenal The Backdoor House itu betul Kak? Kayaknya betul kan? Aku The Backdoor Hours. The Backdoor Hours. Maaf ya Kak, ini Backdoor bahasa Hours. Inggris emang masih salah. TOEFLku 15 dulu. Sangat kecil. The Backdoor House. Backdoornya nggak pakai S. Backdoor House. Iya. Hours jam. Ya. Waktu. Oke. Nah, boleh kenalan dulu mungkin dari kakak yang sebelah kananku. Ini. Ya. Oh iya. Saya Malaysia, saya sebagai pemain gitar dan synth kalau di panggung, kalau di bawah panggung. Di bawah panggung. Di belakang. Di belakang. Oh iya, di belakang. Ya, di belakang panggung. Indonesia-nya memang. Oke. Pakai bahasa Inggris enggak apa-apa? Oh. Iya. Kita ada translatornya, ada translatornya. Marahi repot. Jurusan Sintayong itu. Oh iya, kalau di belakang panggung saya sebagai produsernya The Backdoor Hours juga. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Masya. Wih, lanjut di sebelah kanannya Kak Masya. Perkenalkan aku El, aku sebagai vokalis The Backdoor Hours. Oke, halo. Kak El yang selalu menjadi primadona nih di depan. Primadona. Yang terakhir silakan Kak. Cukup, satu saja Bang. Satu saja Bang. Koyo wartawan nggak? Halo, aku Naomi. Aku anak baru sih di sini. Aku sebagai drummer pengganti Marsha. Oke. Begitu. Tangan dulu buat Kak Naomi. Nah, ini gimana Pan? Opan sebagai Saptam kan ya? Kenapa? Sebagai Satpol. Ya. Ya, jadi mungkin bisa diceritain Kak awal perjalanan dari The Backdoor House. Masih salah. Coba. The Backdoor Hours. The Backdoor Hours. Iya. Bisa. Nice try. Jago bahasa Inggris. Dulu baru bisa kalau. Ya. Ya.
Ya jadi maksud Langsung diceritain, Kak. jadi maksud Dava mungkin awal perjalanannya The Backdoors Hour mungkin juga buat semua listener pengen mengenal lebih dalam nih perjalanannya dari dulu gimana sih, juga pastikan nama The Backdoors Hour ini juga mulai apa Kok kayaknya kamu juga terbentuk. The Backdoors Hours. Salah juga. Ya ternyata ya. Coba The The Backdoors. Backdoors Salah. Backdoors Tanpa S. The The Backdoor Backdoor Hours. Hours. The Hours. The Backdoor Hours. Bisa. Terima kasih. Akhirnya aku bisa nyebutinnya. Pelafalannya. Iya. British Jombang. British Jombang. Aduh. Jadi gimana Kak untuk awal perjalanan The Backdoor Hours ini? Aku ya. Iya. Ya, awal mulanya itu aku sama Kak Marsha dulu berdua karena kita sekampus ya. Oke. Cuma dia di atasku setahun. Dan awal kenal Kak Marsha itu Sama dari malu nggak ya? malu soalnya udah tuir ya. Aduh. Dari kepanitiaan waktu itu, kepanitiaan buat mahasiswa baru ya. Iya, khusus prodi waktu itu, kepanitiaan khusus prodi kita. Terus beliau Ini ya Kak, apa berarti itu? ospek. Iya, iya, ospek. kampus. Tapi yang tingkat lebih kecil lagi prodinya aja. Ya, Nah. oke. Nah, habis itu Kak Marsha jadi apa waktu itu? Namanya panitia. Iya. Oh ya panitia. Oh iya, aku juga. Aku mendaftar, maksudnya aku mendaftar gitu Oh, kan, iya. dia yang jadi ininya. Apa sih istilahnya? CO. Ya, koordin. koordinator. Ya, itulah dia. Terus aku mendaftar ke band-bandan khusus hiburannya gitu ya, buat mabanya gitu. Divisi kesenian. Iya, divisi UKM band. ya. UKM. Oke. Kayak gitu. Terus di situ kita kenal jadi bestie gitu ya. Terus terus masa kita cuma ngebandnya pas kepanitiaan itu doang gitu, yang coba beberapa bulan gitu ya. Iya, 4 bulan ya, dan sekitarnya dari awal. Oke. Berarti Terus- bandnya awalnya dipersiapkan untuk itu Kak, aspeknya itu berarti. Untuk Oke. ya itulah dia, untuk ospek. Terus setelah kepanitiaan itu Kak Marsha pengennya kita lanjut Oke. gitu, tapi nggak sama teman-teman band yang di kepanitiaan itu, maksudnya Oh, iya. maunya dia cewek-cewek semua gitu. Oke. Terus awalnya kita berdua, terus kita ada keyboardis dulu sebelumnya, cewek juga gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya setelah beberapa kali pergantian anggota adalah Naomi. Telah lahir anak kita Yang Naomi. melengkapi sekaligus Iya, itu dia. The Backdoor Hours. Iya. Masih salah. Oke. Iya. Berarti dari Kak Naomi awal mula kenapa bisa diajak nih? Itu dari Kak Naomi apakah kayak kok bisa sih aku yang diajak, atau mungkin emang udah pernah ngobrol nih dari awal kalau emang mau nge-create kenal band gitu. gitu, atau udah kenal duluan gitu Kak? Oke, dulu awal di Jogja dan mulai kenal musik di Jogja itu tidak pernah berpikir untuk punya band sih sebelumnya. Karena lebih senang edisional, lebih ada duitnya. Realistis ya. Itu sih awalnya, cuman karena cowokku ini lingkungannya musisi-musisi juga, dan temannya cowokku adalah temannya Marsha. Dan mungkin sudah waktunya regenerasi, rebranding kali ya, rebranding. Terus nah nanti dijelasin sama beliau lah ya kenapa ya. Tapi begitu aku dapat kontak, terus mau nggak ngebandin ini soalnya personalnya semua cewek-cewek dan kamu sepertinya capable masuk situ gitu. So aku pikir ulang nih, kayak lucu deh gitu, punya band cewek yang biasanya tuh cowok-cowok gitu, dan ada drama-drama percintaan di dalam gitu-gitu ya. Cukup menghindari itu sih sebenarnya. Oh, berarti memang udah ada ya alasan tersendiri ya, selain karena awalnya pengen edisional kan, karena ya mungkin emang realistisnya lebih cuan ya mungkin Iya, ya. betul. Cuman mungkin ternyata dari kakaknya juga ada niat sendiri kalau branding cewek semua itu juga ternyata Menarik. menarik juga ya Yes. ternyata. Begitu.
kru-krunya juga cewek semua ya Kak berarti? Betul Ya, sekali. Keren. Keren sih. Terima Keren kasih. itu, tepuk tangan dulu. Oke, mungkin dari Kak Marsha sendiri menjelaskan yang tadi disampaikan Kak Nomi yang rebranding itu. Waduh. Kenapa kamu memilih aku? Hah? Kenapa Adanya KL kamu. dan Kak Adanya aku. Berarti gak ada pilihan lain ya? Gak ada. Oke, fine. Jadi kayak Naomi, adanya Naomi. Oke, kita panggil Naomi. Anjir emang. Enggak ada yang enggak. Sorry mas. Gak apa. Gak apa. Anjir gitu. Gak apa Kak. Ini gak ada sensor-sensoran. Iya. Baik. Jadi awalnya sebenarnya itu memang aku base-nya drama Mas. Oke. Iya, tapi terus pas memulai background itu aku memang pinginnya main gitar. Oh, Karena iya. biar kayak sensasi baru lah. Iya. Maksudnya kayak di kampus di SMA Tantangan udah baru, mendalam Oke. dan terus kan. Terus tapi karena waktu itu formasinya cuma vokal, keyboard dan Drummer. Eh. Vokal, keyboard, drummer. awalnya tuh karena kita rilis cover dulu Mas awalnya. Oh, Nah, iya. pas rilis cover itu aku udah main gitar. Oke. Tapi pas tiba-tiba disuruh live. Nah, jadi kayak aneh gitu kan Mas. Kalau Oh, nggak ada yang iya. kosong nggak ada yang isi drumnya. Oke. Jadi kosong jadi kayak ya udah mau nggak mau aku yang main gitu. Oh, Terus setelah berjalannya waktu akhirnya takdir memilih saya drummer pengganti yang jauh Oke. lebih bagus saya akui. Amin. Terima nggak? Style. Tapi awal-awal aku lihat YouTube-nya The Baker House sendiri juga masih cover-cover yang Bruno Mars itu ya Kak? Sempat ada covernya. Iya, sempat Bruno Mars. sempat ada. Oke. Oh itu. Itu Rain. Nah, itu. Aku tadi riset-riset lah. Iya. Bukan riset enggak nih? Riset Aku nggak? riset juga. Eh. Dengerin malah tadi di Spotify masuk, satu masuk. album. Nah, gitu. Kalau dalam pemilihan nama The Baker House sendiri, The Baker Hours, ya, The Baker Hours sendiri itu gimana Kak? Silakan Kak ya. Pemilihan namanya mungkin ada penjelasannya mungkin. Ada sebenarnya yang bikin nama beliau sih, tapi selalu aku yang disuruh jelasin. Iya ya. Setiap interview masih L. Iya. The backdoor hours itu kan kalau diartiin backdoor pintu belakang, Oke. hours jam, apa hubungannya gitu kan. Iya. Jadi kita tuh awalnya dari bahkan ex member Bisma. the backdoor hours kita tuh sebenarnya nggak direstuin gitu Oke. buat bermusik, band-bandan Oke. segala macam itu ya. Terus jadi kita seperti maling, anjay. Maling kan kalau masuk ke rumah di pintu belakang, Iya, gitu kan, pintu belakang. Iya, Iya. biasanya gitu. Nah, kita juga nyolong-nyolong bermusik. Buat band-bandan Iya, gitu. kayak gitu diam-diam bermusik. Jadi ya jam-jam bermusik gitu. Oke. Berarti memang awalnya tidak direstui oleh orang tua untuk bermusik gitu. Cuman iseng-iseng aja nyoba bermusik dan akhirnya jadilah Baker House. Iya, betul. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan mungkin ada yang nggak direstuin ya. Itu berarti menjadi salah satu tantangan dari kakak-kakak sekalian buat ngebentuk band ini ya mungkin. Betul. Atau mungkin bisa kasih tahu lagi mungkin tantangan selain itu tadi apa selama proses membentuk band ini gitu. Dari awal mula perjalanannya. Kok nengok ke aku semuanya? Sebenarnya itu dari zaman SMP sih Mas, aku nggak Oh, direstuin buat bermusik sampai aku harus kabur dari rumah buat ke Wow. studio latihan. Sampai kayak Iya. gitu Kak berarti perjuangannya. Iya, emang kayak gitu. Asik. Ya, sampai akhirnya ya untungnya sekarang sudah direstui sih. Tapi kalau sebelumnya tadi pertanyaannya apa ya lali aku. Sorry Mas. Distraksi dan Apa ya panik tadi gitu. Oh ya, ya selain nggak direstuin tuh apa ya kayak kendalanya tuh apa tantangannya selama mungkin, Kak. ngejalanin prosesnya gitu. Selama menjalani prosesnya ya tantangannya karena kita harus independen karena kita waktu itu kan juga baru mulai dan baru mulai dan nggak ada duit sama sekali, jadi kayak mau nggak mau semuanya harus kita kerjakan sendiri. Oh iya. Hmm. Dari
dari proses produksinya ya Kak mungkin. Iya, dari proses produksinya. Oke. Dari zaman cover itu entah audio atau videonya itu harus kami garap sendiri Oke. gitu. Kalau mungkin ini Kak sampai akhirnya bisa direstuin tuh gara-gara apa? Mungkin sekarang udah sedikit mungkin dilonggarkan atau malah direstui kan sekarang buat bermusik band-bandan gitu. Mungkin ceritanya gimana? Nah, ini kita bertiga beda-beda sih. Oh ya. Oh, beda-beda. Kalau aku akhirnya sudah direstui dan malah didukung. Oh Sekarang. ya. Sampai Dan mama- sudah jadi mini studio. Oh, berarti latihannya di rumahnya Kak Iya. Marsha. Iya. Produksinya juga di tempat Rumahnya Kak beliau. Marsha. Oh. betul sekali. Sudah direstui dan Direstui. dan Ah. didukung banget kalau Iya, aku. Yes. Keren Itu saat akhirnya bisa rilis album itu sih, jadi kayak bukti kayak ternyata anak ini kok bisa ya bikin kayak gini gitu. Terus akhirnya kayak Tapi didukung. orang tua ada basic bermusik juga Kak atau dari bapak atau ibu gitu? Kalau dari bapak ada, dan dia dulu salah satunya yang tidak mendukung. Oh, malah dari bapak Malah iya. Iya, karena yang tidak mendukung ini. iya, karena dia dulu buat apa main musik tidak menghasilkan, kamu besok Iya. keluargamu mau kamu kasih makan apa Iya. gitu. Ya Itu biasalah, alasan klasik. alasan klasik Iya buat sih. bapak. Iya. Alasan klasik orang tua sih. Mm-mm. Kalau El gimana El? Kalau KL mungkin Tantangannya. perjuangannya. Perjuangannya. Dulu sangat nggak direstuin banget sih. Aku kan lulus itu tahun 2020. Iya. Udah diharapin buat balik ke Kalimantan gitu. Oke. Terus aku keras kepala aku di Jogja. Iya. Demi apa? Demi backdoor. Kelas. gitu. Jadi aku juga nyari kerjaan di sini segala macam itu benar-benar nol banget. Ya, Iya. struggling banget lah dulu kan. Itu terus tantangan ya sampai sekarang mungkin mereka belum 100% Oke. menyetujui, tapi lebih ke nganggap The Backdoor Hours sebagai ya udah hobi mungkin Iya, gitu. sambilan iya Kak. Iya. Kayak gitu. Oke, kalau Kak Naomi sendiri apa memang udah direstuin dari awal atau ada tantangannya buat direstuin dalam bermusik mungkin? Tentu tidak sih. Tidak direstui. Sama ya semuanya. Apalagi saya kan Batak ya. Oh iya. Jadi orang tua Batak tuh kan agak strict. Iya. Apalagi jauh gitu dari Medan ke Jogja gitu. Jadi orang tua suruh ke Jogja 2017 buat kuliah, ya kau harus kuliah gitu. Harus cum laude gitu. Cepul ora. Ya, biar meneh. Jadi bener sama juga sih sama mereka pas kuliah tuh udah masuk UKM musik tapi beda universitas. Udah masuk UKM musik dan nyuri-nyuri aja gitu. Tapi sebenarnya orang tua tuh larang, nggak boleh sama sekali kecuali pelayanan di gereja. Jadi sampai sekarang juga masih pelayanan di gereja sih. Ya selain emang pengen pelayanan, emang buat absen aja ke orang tua. Iya. Gitu. Jadi akhirnya dibolehin itu karena sudah mulai menghasilkan ya. Oke. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi orang tua tuh melihat bahwa ternyata anaknya tuh punya passion sedikit lah, punya hati ke musik itu sendiri Oke. gitu, dan mau berkarya gitu sih. Sehingga ya mulai didukung, dan misal ada kejuaraan atau dulu pas kuliah tuh ada kejuaraan kayak di-share ke grup keluarga tuh, ih guru kita juara nih, gitu. Ya. Pada akhirnya begitu sih. Oke, itu mungkin bisa jadi motivasi smart listeners yang nggak dibolehin orang tuanya untuk bermusik. Kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Kabur dari Dan rumah. membuktikan bahwa kamu bisa. Konsekuensi tanggung sendiri. Oke, tadi kan udah dijelasin ya masing-masing dari kakak-kakak ini kan punya tantangannya tersendiri ya buat ngejalanin di The Backdoor Hours ini. Cuman pernah nggak sih ngerasain atau ngejalanin dari prosesnya itu pernah nih ada konflik atau enggak gitu? Mungkin antar sesama personil mungkin. Ya, terutama Soalnya kan mungkin pas ini ya, apa pembuatan album Melodrama Magic mungkin itu ada mungkin ada tantangannya nggak gitu? Ada banyak banget. Nah, sebenarnya apa sih Kak bentuk konfliknya gitu-gitu? apa ya? Iya mungkin ego dari masing-masing sendiri atau gimana gitu. ya apalagi kan ini cewek semua nih gitu. Iya. Maksudnya kan kayak apa ya? Mungkin ada kepentingan egonya masing-masing mungkin di selama prosesnya gitu.
Oke. Dari Kak Siapa nih? dulu. Oh Coba ya, dulu ya. aku Kak Nomi boleh coba. deh. Cewek itu kan lebih punya perasaan ya Ya, dibanding cowok. setuju Kak. Jadi setuju. seperti emosional gitu-gitu. Nah kita tuh Sering lebih dikatain lebih sepertinya bukan mementingkan sih, tapi sisi emosionalnya tuh lebih menonjol gitulah. Sehingga ya sepertinya semua band juga punya sisi egonya masing-masing nggak sih? Itu pasti kan. Nah kalau kita itu biasanya di perbedaan rasa sih, taste-nya oke. buat musik tersebut atau ada agenda-agenda apa gitu. Karena kita punya pekerjaan sendiri-sendiri juga, jadi bukan menitik beratkan pendapatan dari band, sehingga kita punya pekerjaan utama, ada kantornya sendiri-sendiri bertiga gitu, sehingga yang pertama itu mengagendakan untuk ketemu sih di luar manggung ya gitu. Itu tantangan terberatnya Kak berarti. Yes, bisa dibilang begitu. Oke. Kalau dari El apa nih? Dari KL mungkin sekalian curhat. Iya. Jadi curhat bareng ini. Tantangannya ya kalau bertiga itu ya kurang lebih apa yang Naomi sampein, Iya. pace-nya gitu. Mungkin karena kita masing-masing ada kesibukan, jadi nggak siap atau nggak maksimal karena mungkin entah capek atau sibuk atau apa Yeah. gitu. Berdebat tuh pasti ada, entah secara langsung, apalagi mereka berdua ini lebih sering berdebat ya. Iya. Oh gitu. Sama kepalanya batu. Nah itu, atau enggak di grup bisa juga Yeah. gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita nemuin solusi pasti. Oke. Kayak gitu. Kalau dari Kak Marsha sendiri selaku produser. Idem aja mas. Ya betul sih mas. Memang sudah disampaikan mereka berdua. Contohnya kayak misal di salah satu lagu itu aku pengen bikin part drumnya kayak gini kok. Terus Oke. Naomi aku pengennya kayak gini kok. Gitu. Terus Iya. akhirnya kita debat terus kayak itu baru berapa bulan, bahkan belum ada sebulan kayaknya Naomi gabung di Backbird. Oh, Udah iya. berapa bulan gitu sih, sebelumnya saya sopan Kak Marsha gitu. Terus waktu itu saya pernah kasih satu lagu yang Iya. beatnya tuh aneh gitu loh. Iya, iya. Beatnya aneh langsung kayak boleh misu gak mas? Boleh. Langsung asu apa iki cok. Dia kayak gitu. Langsung sisi aslinya keluar. Iya sisi aslinya keluar, dan malah aku seneng kalau dia kayak gitu. Iya. Kayak aslinya apa iki cok. Tapi Oke. akhirnya juga Naomi kalah dalam perdebatan dan akhirnya dia berusaha keras untuk bisa mainin itu dan Oke. sudah berhasil dan super jago sekarang. Wih. Style. Jadi kayaknya dari ketiga orang ini kayaknya Dav yang paling penengah itu kayaknya KL deh kalau Iya. dilihat. Enggak juga ya? KL malah Iya soalnya. saya manas-manasnya apa gimana Kak? Iya itu. Mereka berdua yang gantian mas. Oh. Biasanya. Karena masalahnya biasanya di aku kan. Oh. Dia tuh Masalah aku dia tuh kayak sprint gitu loh, kayak gitu. Sisi gitu. Jadi penahnya KL sendiri. Gitu. Naomi. Oh Kak Naomi. Lebih ke Naomi sih. Oh Iya, iya. Naomi dan El. Yang Oke. pasti bukan saya kan. Saya pasti tersangkanya sih. Iya. Naomi dan El berarti yang ditengahin adalah Marsha dan Marsha gitu. Iya kan, seringnya kayak gitu kan. Oke, nah mungkin ngomongin album pertama dari The Bagder Hours sendiri. Hours. Ya. Ya Allah, Aduh aku ya nyebut Allah. salah. Aku habis ini langsung les TOEFL. Aku pulang dulu ya. Oh, les Les TOEFL dulu. Inggris. Nah, itu ngomongin tentang album pertamanya nih, Bu. Melodrama Magic sendiri itu konsep dan maknanya sendiri gimana sih Kak gitu? Mungkin dari Kak Marsha sendiri. Gitu. Ya, dia adalah konseptor. Oh, dari konseptor. Oke, Melodrama Magic. konseptor. Jadi konsep awalnya itu aku pengen bikin album yang lagu-lagunya itu tentang perasaan yang belum pernah aku rasakan. Oke. Makanya kayak aku sebut magic kayak karena kamu belum pernah ngalamin, kenapa kamu bisa bikin lagu-lagu ini gitu. Oke. Terus akhirnya saya florkan ke El, aku ada konsep gini. Terus El oke. Dan waktu itu kita
sudah sempat rekaman tapi tetap direkam ulang dan di mixing master ulang untuk albumnya. Ya. Begitulah. Ya seperti itu Mas. Untuk kalau dari Kak Marsha sendiri yang apa ya, lagu paling beratnya deh di Mela apa? Ayo kita research. Bahasa Inggrisku Melodrama Magic. Nah, itu. Lagu yang paling jadi tantangan itu apa, Kak? Ini apa? Title tracknya album itu judulnya Hair Tie. Oh ya. Itu. Itu dari produksi atau mungkin dari apanya Kak yang menjadi tantangan? Dari iya sisi produksinya. Karena bingung mau dibikin lagu ini tuh mau dibikin kayak gimana sih akhirnya. Iya. Itu sampai lagu itu sebenarnya udah mulai aku bikin sekitar 3 tahun yang lalu ya kalau. 3 tahun yang lalu. Tapi terus ya gitu stuck di produksinya, kayak lagunya mau dibawa kemana gitu. Terus tapi akhirnya dibantu Kak El sama Kak Nomi. Yoi. Yes. Udah sama lah dah. Ya. Tapi dari Kak apa? Aku mau tanya soalnya. Oke. Ini kan lagu dari album Melodrama Melodic, sorry. Melodrama Magic. Melodrama Magic kan banyak nih Kak lagunya. Tapi dari kakak sekalian tuh yang paling seneng nih itu sama judul apa? Maksudnya kayak yang track up. Paling seneng sama judul apa nih? Gitu. Mungkin dari Kak Naomi. Aku sebenarnya suka sih ya, anjay. Tapi Tapi yang paling suka mungkin karena aku suka beatnya, lebih ke beat sih. Soalnya aku radong bahasane, kabeh bahasa Inggris Mas. Kepiye coba? Aku kurang ngerti. Nah itu nanti aku bahas. Oh iya. Aku suka sama Hair Tie tadi aku suka. Terus satu lagi yang agak beatnya itu tegas itu Forever Ever After. Forever After. Itu. Betul. Oke. Mungkin dari Kak El sendiri. Ada nggak? Kalau aku sendiri ada lagu yang sebenarnya simple banget kalau didengar, ya lebih ke gitar ya. Ini In Your Life judulnya. Itu lagunya biasa aja, maksudnya simple aja gitu, tapi kenapa sangat berkesan buat aku karena itu aku bikin pas aku galauin temen HTS bukan cewek. Bentar dah. Tentang takutnya di-cut. Tentang ex bestiku gitu. Dan apa judulnya? In Your Life itu kayaknya salah satu lagu yang pernah bikin aku harus nahan nangis pas nyanyinya di panggung kayak gitu, karena aku ingat temanku itu kayak gitu. Jadi dari hati ke hati. Dari hati banget. Nah, kalau mungkin kan dari pembuatan Melodrama Magic sendiri kan ada beberapa brainstorming gitu-gitu ya Kak, atau mungkin dari kalian bertiga itu ada ini nggak Kak, kayak perbedaan selera musik sendiri, atau mungkin dari satu selera musik terus akhirnya membuat Melodrama Magic sendiri, atau mungkin dari beda-beda dan akhirnya jadi satu gitu. Mungkin siapa musisi-musisi yang menginspirasi dari pembuatan Melodrama Magic sendiri gitu. Kalau selera kita memang beda-beda banget. Iya, beda banget Mas. Ketiga ini akhirnya ya bisa digabungkan menjadi satu album itu, kayak misal tadi lagu Hair Tie itu kan yang aku udah 3 tahun udah ada tapi bingung mau diapain, akhirnya setelah dibantu jadilah kayak gitu. Begitu. Kalau yang menginspirasi salah berapanya? Dua. Salah duanya kalau dari aku itu 1975 sama Lainey. Lainey US ya Kak. Yoi, US dan UK. Paul, ya kan? Tahu aku. Iya. Tahu dikit-dikit lah. Dapat ini mah. Emang anaknya US banget tahu. Iya. Coba ngomong The Back Door apa tadi? The Back Door Hours. Anaknya US banget. Emang US gitu. Cakep. Nah, dari KL sendiri
musisi yang menginspirasi KL sendiri siapa Kak? Aku pas dari SMA aku suka Taylor Swift. Oke. Jadi banyak pengaruhnya dari Taylor Swift juga. Terus juga mungkin pas kuliah dan sampai lulus aku juga suka Clairo. Jadi lumayan ada pengaruhnya juga ke The Baker Awards. Ya, indie Manjalita. Aku Swifties Kak. Apa? Swifties aku dari Swifties juga. Ya, dari 17 Agustus kemarin. Itu album TTPD. Aku yang terbaru malah. Oh, yang nggak terbaru terlalu mah nggak denger, kedengerin. yang lama-lama. Oh ya, aku juga. Apalagi nggak tahu ya. Udah ngaku-ngaku aja jadi. Iya, terakhir Kak Nomi. Swifties juga mungkin Kak Nomi atau mungkin ada lagi? Aduh, sayangnya aku agak jarang sih, bukan jarang Oke. tapi cuman sekilas aja mendengar gitu. Cuman untuk musisi yang aku suka itu justru aku lebih dengerin itu oldies gitu loh. Oke. Jadi kayak slow rock, aku lebih seneng gitu sih Mas. Oke. Sebenarnya pertama ketemu Backdoor ini tuh agak pusing ya. Ya. karena aku nggak pernah bawain jenis genre ini gitu. Yeah. Aku sangat harus menurunkan emosi sedikit untuk Oke. bermain musik di Backdoor gitu. Karena aku biasanya dengerin slow rock 70s, 80s Oh, yeah. gitu-gitu, kayak Led Zeppelin, The Cure. AC/DC gitu-gitu, Dream Theater. Aku lebih Oke. seneng kayak gitu sih. Oke, berarti sangat kontras ya. Iya ya. Kontras sekali. Bener ya. Apalagi- bener ya. Apalagi si pembuat konsep lagunya dan saya yang ngedramin, maksudnya Oke. sebagai beatnya gitu loh Mas, beaternya Iya. gitu kan agak susah sebenarnya Oke. gitu. Jadi setiap bikin lagu tuh harus kita tuh kayak harus nyamain banget dulu gitu, Oke. dan itu butuh mood dan ini yang perlu klop banget gitu lah. Lumayan Iya. sulit sebenarnya gitu. Oke. Ya benar-benar kontras dari genrenya Kak Naomi sendiri di Backdoor. Betul sekali. Gitu. Nah, mungkin kalau ada kesempatan collab nih Kak, itu rencana collab sama siapa gitu, biar siapa tahu podcast ini bisa didengar oleh siapa ya? Iya. Ahmad Dhani misal, Ahmad Dhani gitu, Siapa atau ya? atau Ariel Tiada Noah yang gitu, atau hebat. yang musisi yang hah? Ya. Ya. Atau Vindes mungkin atau apa gitu. Yang- Ada gak Kak? Kalau Kak Nomi dulu deh. Wah, aku dulu. Iya. Pengen collab sama siapa ya? Band punk seru ya. Oke. Gilga. Siapa yang ngomong Gilga ini? Tahu-tahu Keluar sih. tahu-tahu Mac di masuk. Ya. Oke. Tahu-tahu El nanti scream kan lucu ya. Lucu banget. Langsung headband dia di depan masuk. Terus pada ada moshing gitu. Ya. Kamu pernah bayangin nggak Backdoor gitu main terus di depan ada moshing, Mau ada moshpit gitu ya Kak? ada Asik moshing. sih. Asik sih tapi. Aku melu. Iya. Kita aku tak boleh Apa ya lagu kita yang lucu? Lagu It Sucks Being. Tapi kalau Lumayan misalnya sih. bisa direalisasikan, apakah itu kayaknya menarik sih? Itu Iya, asik tau. Mas itu bukan turun gunung lagi deh, masuk jurang ya. Sangat kontras ya. Paling sama ini sih, sama. Jadi aku tuh ada additional band sweet punk sih, jadi bukan Oke. yang punk banget. Namanya tuh Heaven Hell. Dan itu personalnya cewek-cewek juga. Ya. Aku ada pengen sih sedikit, cuman belum tahu realisasinya kapan. Pengen collabsin sama Heaven Hell gitu. Oke. Lucu sepertinya, Lucu Iya. juga. cewek-cewek semua. Iya sih. Asik Gitu. asik. L. Sweet punk dan indie pop gitu Eh. jadi satu. Oke. Jadi apa tuh genrenya? Iya ya. Indie sweet punk. Sweet punk pop. Wakon Pop. banget namanya. Oke. L apa? Pangkom. Agak ini ya penyebutannya Iya ya. gitu. L sama siapa L? KL. Kamarnya dulu deh. Oh, Kak Kak Maja Maja, dulu. oke deh. Blackpink. Oh. In your area. Langsung Kak ya. dulu juga. Aku semuanya sih. Aku pengganti Lisa dulu. Additionalnya Lisa. Additionalnya Stuntman. stuntman-nya model Iya. cewek dia. Gitu. Tapi Blackpink ini Kak beneran. Bener-bener Beneran Blackpink. Oh Blackpink. beneran? Iya. Oh, ada lagi nggak? Apa cuman Blackpink?
Kalau yang lebih seriusnya sih Koldiak sih mas. Oh, Karena iya. jalan musik kita sama kan. Iya. Oh iya sih. Tapi Oke. kalau sama Blackpink Tuh. mau main sama kita gas. Gas. Naomi nggak usah ngedrama, nggak usah gitar, kita semua joget. Anjir. Oke, Yang penting buat joget ya. siapa Oke, tahu, fine. Rose, annyeonghaseyo, Rose. If you Kamsahamnida. listening here, salah ya? Salah, Saya nggak apa-apa. sih. Yang penting Bapak isinya Blackpink kalau tersampaikan. Anda melihat, Betul. Yang penting isinya tersampaikan ya. Ya. Bapak Blackpink jika Anda melihat video ini, Ya. kami ingin collab dengan Anda Bapak Blackpink. Terima kasih. Selanjutnya L. Yes. Mbak KL siapa nih Kak? Aku apa ya? Aku juga bingung sih. Kalau untuk yang di luar pengennya sama Nicki Minaj. Itu masuk sih. Itu masuk sih. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bikin Zivanya. Nicki dua-duanya. Oh, Kebetulan oke. suka dua-duanya juga. Ya ada Nicki and the Nicki Backdoors. Gitu kalau yang di luar, kalau yang di dalam kebetulan udah bubar ya, jadi aku nggak bisa sebutin. Oh, band udah Iya bubar. udah bubar. Jogja. Ada deh. Oh. Tapi selain itu yang di dalam nggak ada lagi. Sama siapa gitu yang di Iya. lokal. Mungkin kalau ngelihat yang cocok sama Backdoor, ya band yang bagus tuh banyak Iya. gitu. Tapi yang cocok sama ininya Backdoor, yang aku suka tuh udah nggak ini lagi gitu. Ya. Oke. Nggak band lagi. Gak bisa di-spill nih Kak. Nggak bisa. Gak bisa di-spill. Oke. Oke, nanti mungkin jadi perdebatan di kolom komentar aja. Siapa nih musisi Siapa ya kira-kira gitu. yang disembunyikan oleh KL sendiri gitu. Nah, mungkin dari proses pembuatan melodrama Magic sendiri Kak, dan dari mungkin malah lebih awalnya lagi dari proses si bandnya awal terbentuk atau apa. Nah, mungkin momen terbaik yang pernah dilalui bertiga sendiri tuh apa sih Kak? Di momen apa gitu? Mungkin dari Kak Marsha dulu gitu. Bisa muncul di podcast. Aduh. Ya Allah, makasih ya Allah. Aku habis ini langsung last tuval Kak dan mengenalkan Iya, apa iya. lagu. Apa Kak? Ini serius sih. Serius sampai ini mas soalnya kayak kapan lagi kita bisa dapat kesempatan buat bahas album kami di collab pingin collab sama siapa gitu kayak Iya. Ya. kita belum ada platform buat ngomongin itu semua dan kami sangat senang bisa. Oke, aduh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih podcast. Terima kasih Serasi. Oh, juga mau terima kasih sama Backdoor Hours. Ya. Yes. Ya udah bisa. Iya. Gak usah les lagi dah berarti dah. Setengah jamku akhirnya bisa bahasa Inggris. Udah ya. langsung masuk Harvard aja. Oke. Harvard, langsung. aduh. Diterima. Oke, mungkin dari itu belum selesai yang jawabnya kok udah ada proper naik gimana sih? Oh iya ya. Iya. Loh, tadi apa pertanyaannya? Tadi. Sepertinya momen terbaik kali Oh, ya. iya, Momen terbaik. Lupa lu Dia dah. lagi memarahi kru-kru aja. Kak. Itu momen terbaik Kak. Apa di Backdoor Hours sendiri? Jadi Kak Marsha udah nih. Kak El. KL. Pas makrab kali ya. Ada makrab. Berapa yang mana? Makrab. Ada waktu itu di ya itulah ya nama Iya, tempatnya. iya. Nginap bareng di situ. Udah sih karena aku suka liburan ya, jadi aku suka itu. Oke, berarti sekali healing sekalian girls time apa? Iya. Girls time. Iya kan? Nggak jadi Harvard mas. Jadi Kok apa? dulu? Jadi apa? Sana kita rambut, Oh ya. bikin Indomie. Oh Asik iya sih, benar asik benar. sih. Hmm. Oh, berarti itu yang paling memorable ya Kak, yang paling berkesan. Itu. Oke, mungkin Kak Naomi. Ke aku pas main biliar ya. Biliar. Main biliar. Oke. Kenapa biliar Kak? Kenapa biliar? Hmm. Karena itu yang digratisin. Oke. Jadi aku Asik sih. ada klien soalnya. Jadi Oke. sambil kerja terus ya mereka talent gratis lah. Terus Oke. kalian main-main Sepuasnya juga. tuh Kak? Enggak sih mas. Oh enggak ya? Kan cuma sejam ya kemarin, sejam 2 jam ya. Lumayan. Tapi di sejam itu sangat berkesan. Iya sih karena semuanya sama kru bisa Iya. ngumpul bareng. Ngumpul bareng tapi Itu nggak sih. bisa mainan biliar semua. Iya. Oh, Bisa. iya, bener Mbak. Yang paling Itu bisa sih. itu tuh ada satu itu. Ya betul. Bisa. Kalau satu tim sama dia selalu menang. Oh iya. Ya. Terus ada lagi kru kita yang mukanya agak sangar nih, bentukannya sangar. Oke. Raiso. Raiso Blast. Iya. Sering terjadi. Rexy. Sering terjadi ya. Bulannya Siapa naik namanya? nggak? Bulannya keluar Almond. Oh bahkan nggak
bahkan Nggak kena mas. Nggak kena. nggak kena mas Toing. Nggak kira kemana, larinya kemana. Oke. Tapi Ya, tapi itu betul. instastory-nya banyak itu nanti. Instastory apa? Iya, instastory main BL-nya. Iya, Itu pasti iya banyak sih. itu. Sok-sok postingannya keren bertiga ya. sama keke Oke, berarti memang momen-momen kebersamaan yang Sih, iya, malah cenderung yang di luar serius ya kak, yang malah ya tadi misal makrab atau mungkin biliar sendiri gitu. Iya, dan bisa muncul di Iya. sini. Aduh, Allah. Sama ini sih satu sebelum naik panggung sih. Jadi Oke. di backstage tuh kan Oh, karena iya, itu. kebetulan Nah. semua itu cewek-cewek ya. Ya. Jadi kalau biasanya aku additional ke band mana gitu kan pasti kebanyakan tuh cowok. Iya. Jadi kayak suka bukan malu ya, tapi lebih kesegen buat dandan, buat Oke. catokan. Nah ini kita malah semuanya tuh bareng-bareng gitu. Oke. Dandan bareng, kru juga harus cakep, nggak mau tahu gitu. Jadi kayak Asik. nyatok sama-sama gitu. Jadi kayak lucu dan menyenangkan gitu Iya sih buat prepare-nya. Itu Gitu. itu cerita unik sih, Heeh. jujur, karena ya bayangin sebelumnya nyatok bareng atau mungkin make upan bareng gitu. Atau kan cewek ya juga. Kamu mau daftar jadi krunya mungkin deh. Boleh. Nah, karena aku cowok masih. Oh ya cowok ya. Cowok. Oke, mungkin Pan gantian Pan, pertanyaan Pan. Ya ini kan udah cerita banyak nih Kak, dari awal perjalanan, terus mungkin cerita juga dari album barunya Melodrama Magic. Ya memang lika-likunya banyak banget dan juga happy-nya juga banyak banget nih Kak. Tapi untuk kedepannya nih, ya semoga aja tetap nama dari The Big Door Hours ini bisa tetap melambung tinggi ya Kak. Amin, ya. Amin. Kira-kira harapannya apa nih Kak untuk band Kakak ini? Pengen jadi kayak gimana nih? Harapannya apa nih? Atau mungkin Ada buat album lagi di tahun ini atau gitu mungkin. akan collab dengan siapa gitu di tahun ini. Waduh, kok sudah ke-spill ini? Oh, udah ke spill ini. Tidak secara langsung. Iya sih. Oke, boleh dijawab Kak. Heeh, Gitu. mungkin. Terserah Dari deh mau Kak siapa siapa? dulu. Umi Pak dulu Pak Kak. Mbak, kita ikut ya. Sampai balik gambreng. Gabreng. Aduh, itu kompak berarti. Ya, gambreng. Ah, harusnya dulu. Mateng we. Mateng. Harapannya adalah kedepannya ya semoga Bagel bisa dengan stick dengan member Formasi yang ini Kak. Iya dengan formasi ini. Amin, Kita gitu. bertiga, aku, El dan Naomi, dan kami sedang mengusahakan album baru Oke, di tahun ini Kak. di tahun ini. Oke, berarti ini klipnya di cut. Back Door Hours akan rilis album di tahun ini. Gitu. Sabi. Oke. Tapi ada mau yang cerita lagi nggak harapan selain Kak Marsha aja? Walaupun udah Umpipah ya tadi. El ada KL, harapannya mungkin El? ada harapan sendiri Kak dari Mungkin ya lebih solid anjay. Ya, lebih solid. Dan Solid. lebih bahagia juga menjalaninya. Oke. Amin. Ya. Kak Naomi Mungkin dari Kak Naomi. Sama sih Mas. solid. Solid. Hey. Tahu. Solid. Ninu. Enggak. Baik, Husein. Ya gitu sih Mas. Semoga selain itu jadi hobi, jadi ladang juga buat kita. Selain ladang berkarya, bisa jadi ladang penghasilan juga Sun Oke. gitu, dan bisa menghasilkan banyak sekali karya. Amin. Amin. Namanya anak-anak. Ya, semoga harapan-harapan dari kakak-kakak ini bisa tersalurkan ya, Dav. Amin. Dan juga Gitu, mungkin dan- dari teman-teman Crash juga akan selalu mensupport dari teman-teman The Big Door Hours. Ya, semoga dengan Sangat-sangat. adanya podcast ini juga bisa membantu menjadi jalan pintas untuk teman-teman The Big Door Hours buat Iya. lebih tinggi lagi ya, Dav. Yes, Amin, thank ya. you Mas. Ya, terima kasih juga buat kakak Back Door Hours yang sudah. Aduh, aku salting ya. Salting loh. Kok salting tiba-tiba loh? Yang sudah mampir ke podcast ini gitu ya. Walaupun kita juga lagi di sampai episode 2 ini Kak, tapi ya akhirnya aduh. Apa lanjut Pan? Kok dikit-dikit jangan salting, Dav. Jangan salting, Dav. Thank you dikit-dikit. juga ya Mas sudah ngundang Back Door Hour. Semoga sama-sama. nanti ada album baru, Oke. main sini lagi. Wih, amin. Ya, kita akan selalu bersilaturahmi terus gitu. Iya dong. Amin. Ya mungkin sebelum menutup podcast hari ini,
kalau teman-teman mau pengen tahu medsosnya Crash itu dan mungkin mau lihat podcastnya Crash itu di mana, Dav? Di mana ya? Mana ini? Mana ini propernya? Enggak ada. Ya itu di Instagramnya ada. Ya, jadi Ada Crash 1078 FM. Terus di YouTube-nya apa? Ada di Crash FM. Ya. Oke, dan lain-lainnya di Spotify ada di Podcast dan di YouTube juga ada di Podcast gitu. Dan nah, selain cari tahu Crash nih, kalau teman-teman atau small listener mau cari tahu The Backdoor Hours itu di mana, Kak? Di Instagram, di Backdoor Oke. Hours, terus di YouTube juga, di YouTube juga. terus platform musiknya di Dimana aja ada. mana di mana aja aja ada, ada. betul Di sekali. Apple Music, Spotify, Yes. Joox. Lawas banget ya. Tapi Jux masih ada nggak sih, Kak? Masih ada. Oh, masih ada. Oh, Oh ya. iya iya. TikTok ada. TikTok ada. TikTok ada. Kalian bikin challenge joget apa gitu. Oke. Oh, oke. Boleh ya, Bisa, mungkin bisa. sama Di sini Syahira, bisa. mungkin Faisal itu Kak. Iya, Dia Faisal, ahli itu ahli dancer joget kita. itu. Kumisnya joget ya. Hey. Itu. Oke, mungkin tepuk tangan sekali lagi buat The Backdoor Terima Hours. kasih. Oke, Pan, Ya, mungkin apa? dari kita pamit dulu. Pamit undur-undur. Masih aja lu. Ya. Terima kasih juga buat kakak-kakak Backdoor Hours sekali lagi. Itu lanjutin dong, Man. Iya. Kalian masih ngomong. Kak ya. belum latihan. Semoga belum. apa ya harapan-harapannya tadi itu bisa terkabulkan lah. Soalnya Amin. Pak listener juga perlu tahu nih band bagus ini loh. Jadi Ya. coba dengerin musiknya, dengerin genrenya. Tadi kalau ada yang mau tanya nih genrenya tuh apa sih, Kak? Indie pop. Indie Indie pop pop, ya. ya. Indie pop ya. Tuh. Jadi ini kan juga band ini kan mungkin lagu-lagunya bisa aja relate nih sama small listener. Apalagi kan juga Buat cewek-cewek curhatan juga nggak sih nih, ini gitu. lagunya dari curhatan personilnya nggak sih? Ya. Nah itu jadi Bagi cewek-cewek nih dengerin ya, dengerin tuh. Oh. itu kan mungkin Cewek-cewek, mungkin aja cowok-cowok. relate apalagi Cocok yang juga. ya apalagi yang lagi ada kisah asmaranya juga mungkin bisa Nah. relate. Nah, Jadi pantengin terus di sosmednya The Backdoor Hours dan mungkin itu aja Dav. oke, mungkin Itu aja. Dava dan Oban pamit. Mm-mm. The Dari- Backdoor Hours juga pamit. sekali lagi ya, sekali lagi. Ulang. Oke, kita ulang ya, Kak. Ya, ulang. Kayaknya bagus sih. Oke, dari Dava dan Oban. Biru-biru kelabu, Ya, oh. merah muda dan untu. Udah, ayo lanjut Dav. Ayo Dav, mau closing ini Dav. Ayo. Ya. Mungkin Dava dan Oban pamit. Pamit. The Backdoor Hours pamit. Oke, Ya, see you see di you. podcast Sampai jumpa. selanjutnya. Terima kasih. This is Out Here Dying. I'm out here dying, baby, dying from going to the moon. Is anybody
Next is Forever Ever After. The story short, I messed up pretty bad. If only restart was a choice, we wouldn't be history. Maybe this set is really up to me, 'cause honey, you're all I've had. I'm sorry, I'm running out of breath. I talk too much, I know it won't make any sense. Let's take it slow, you know that I'm in it. Honestly, we know we've passed it. I'm sorry, we could have had everything. If there's such thing as forever, I wish you happy ever after. All that I'm trying to say is I'm sorry, I'm just a mess. I'm sorry, no one make me feel the way you do. If there's such thing as forever, I wish you happy ever after. All that I'm trying to say is I'm sorry, I'm just a mess. And if you found your forever, I'll be happy somewhere out there. Just remember all the good times. I'm sorry I had to let you go. I'm sorry you leave your dream. If there is such thing as forever, I wish you happy ever